Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karbohidrat pada mata kuliah Kimia Organik 2. Baik, pada kesempatan di sini saya akan membahas materi karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satriani dari Pendidikan Kimia A. Adapun pembagian materi di sini, yaitu materi pertama adalah penamaan D dan L pada monosakarida atau dextro dan levo pada monosakarida. Materi kedua yaitu siklisasi dan mutarotasi pada monosakarida. Pada pembahasan, yang pertama itu adalah monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida itu ada dua, yaitu ada aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Materi pertama, penamaan dextro dan levomonosakarida, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu gugus fungsi keton atau aldehid. Berdasarkan kedua struktur di sini adalah lingkaran merah yang menandakan bahwa itu adalah gugus fungsi dari kedua struktur tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kedua struktur tersebut memiliki gugus fungsi aldehid. Kedua yaitu atom C asimetris. Nah, atom C asimetris di sini dapat ditentukan dengan memperhatikan atom C yang terdekat oleh gugus fungsi, sehingga dapat kita beri tanda C pertama untuk lingkaran warna hijau pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketiga, yaitu atom C asimetris paling jauh dari gugus fungsi. Nah, hal ini tuh dapat menjadi penentu untuk penamaan dextro dan levo nantinya, di mana hal yang perlu kita perhatikan dari keempat atom C di sini yang paling jauh adalah bagian ke atom C asimetris yang keempat, sehingga disinilah penletakan posisi OH. Apabila OH di sebelah kanan, maka disebut dextro, dan apabila di sebelah kiri, maka disebut levo. Materi kedua adalah siklisasi dan mutarotasi monosakarida. Nah, bagian pertama itu siklisasi monosakarida. Siklisasi monosakarida adalah proses pembentukan struktur cincin atau siklik dari rantai lurus monosakarida, terutama yang mengandung 5 atau lebih atom karbon. Nantinya akan diperoleh dua hasil siklik anumerik, yaitu alfa anomer dan beta anomer. Nah, ini adalah struktur atau rantai lurus monosakarida yang kemudian terbentuk menjadi cincin atau siklik. Nah, di mana bentuknya ini tuh akan terbagi menjadi dua. Ada alfa dan ada beta. Yang membedakan itu letak OH-nya. Alfa itu terletak pada bagian bawah, sedangkan beta itu terletak pada bagian atas. Selanjutnya itu mutarotasi monosakarida. Mutarotasi merupakan perubahan serta-merta yang lambat dari rotasi optik. Nah, di mana mutarotasi terjadi karena dalam larutan baik alfa maupun beta D-glukosa mengalami suatu penyetimbangan lambat dalam bentuk rantai terbuka dan dengan anomer lainnya. Anomer apapun yang dilarutkan hasilnya ialah campuran kesetimbangan yang terdiri dari 64% BD-glukosa, 36% alfa D-glukosa, dan 0,02% bentuk aldehida dari glukosa. Dapat teman-teman lihat di sini strukturnya untuk alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Nah, berdasarkan hal tersebut, BD-glukosa di sini atau beta D-glukosa lebih besar dibandingkan alfa D-glukosa karena beta D-glukosa itu lebih stabil. Mengapa demikian? Hal ini karena beta anomer memiliki khusus hidroksil pada karbon 1, yaitu posisinya ekuatorial. Dapat kita lihat pada struktur. Letak OH-nya di sini itu memiliki garis lurus ke samping. Sedangkan pada alfa anomer
pada posisi aksial, garis lurus OH-nya itu ke bawah. Itulah yang membedakan antara beta deglukosa dan alfa deglukosa. Selanjutnya, sebelum menutup pembahasan ini, ada 3 pertanyaan penutup yang harus kita jawab. Yang pertama itu, mengapa monosakarida diberi nama D atau L? Kedua, mengapa monosakarida dapat mengalami siklisasi di dalam larutan? Dan ketiga adalah, mengapa terjadi mutarotasi pada monosakarida dalam larutan air? Nah, berdasarkan dari ketiga pertanyaan tersebut, untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa monosakarida diberi nama D atau L? Karena monosakarida itu menunjukkan konfigurasi ruang dari karbon kiral terjauh dari gugus karbonil. Nah, ini penting karena isomer D dan L itu memiliki sifat biokimia yang berbeda, sehingga meskipun rumus molekulnya juga sama. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa monosakarida dapat mengalami siklisasi di dalam larutan? Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena gugus hidroksil atau OH pada salah satu karbonnya itu dapat bereaksi secara intramolekul atau dari dalam dengan gugus karbonil sehingga membentuk struktur cincin atau siklik yang lebih stabil dalam larutan. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu mengapa terjadi mutarotasi pada monosakarida dalam larutan air? Nah, hal ini tuh terjadi karena bentuk alfa dan beta dari monosakarida siklik dapat saling berkontorversi melalui bentuk rantai lurus. Nah, sehingga menyebabkan perubahan nilai rotasi optik seiring waktu sampai mencapai kesetimbangan. Baik, mungkin hanya itulah pembahasan materi kali ini. Saya Satriani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.